Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Prihartini. Di video kali ini kita akan belajar memecahkan masalah atau soal penerapan mengenai bilangan bulat dan pecahan. Ini adalah materi kelas 7 SMP semester 1. Nah, di video ini nanti akan ada 10 soal plus pembahasan tentang bilangan bulat dan pecahan. Sebelum kita mulai, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, ayo di-subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update terbaru dari channel Anissa Prihartini. Soal yang pertama, jika suhu awal 4 derajat Celcius kemudian turun 8 derajat Celcius, maka suhu akhirnya menunjukkan angka. Oke, kita jawab di sini. Jawab. Nah, dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan suhu, ya, nanti kita akan sering ketemu dengan kalimat atau kata naik dan turun. Ya, jadi suhu itu dia akan suatu saat akan naik dan juga bisa turun gitu. Nah, jika nanti suhu itu naik, itu artinya kita harus menjumlah atau menambah ya dengan seberapa besar kenaikan suhu tersebut gitu. Nah, sebaliknya jika suhu tersebut turun, maka nanti kita mengurangkan dengan seberapa besar suhu tersebut turunnya ya. Nah, sekarang kita selesaikan soal yang ini. Suhu awal 4 derajat Celcius. Oke, lalu turun 8 derajat Celcius. Turun berarti kita kurang 8 derajat Celcius. Nah, selanjutnya suhu akhirnya kita tinggal kurangkan nih. 4 dikurang 8 berarti negatif ya, negatif 4 derajat Celcius. Jadi suhu sekarang adalah ini sebesar 4 derajat Celcius. Soal kedua, himpunan bilangan bulat antara min 2 dan 3. Oke. Kita harus ingat lagi pengertian dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari angka berapa saja, bilangan berapa aja, ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, oke, positif, dan 0. Ya, jadi semua bilangan negatif, positif, dan 0 itu disebut dengan bilangan bulat. Jika nanti bilangannya itu negatif, berarti dia bilangan bulat negatif. Jika positif, berarti namanya bilangan bulat positif. Oke, nah sekarang yang mau kita tentukan adalah himpunan bilangan bulat antara min 2 dan 3. Itu apa aja anggotanya? Ya, jadi bilangan bulat antara min 2 dan 3. Ya. Nah, kita jawab di sini. Kalau himpunan berarti kita penulisannya menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nanti sebenarnya belajar himpunannya di bab selanjutnya ya. Tapi nggak apa-apa dikenakan dulu dari sekarang. Penulisan himpunan dimulai dengan kurung kurawal seperti ini. Ya. Nah, katanya antara min 2. Berarti min 2-nya nggak masuk ya. Min 2-nya nggak termasuk ke dalam himpunan yang dimintanya. Jadi kita mulai dari minus 1. Ya. Selanjutnya setelah minus 1 berarti 0, lalu 1, 2, dan udah ya, karena yang dimintanya sampai 3 nih. Jadi antara min 2 dan 3 berarti 3-nya tidak termasuk ke dalamnya. Udah kita tutup pakai kurung kurawal. Jadi himpunan bilangan bulat antara negatif 2 dan 3 adalah negatif 1, 0, 1, dan 2. Jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan negatif 2, maka P pangkat 3 ditambah Q pangkat 2 adalah, kita jawab di sini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tinggal ganti nilai P dan Q yang sudah diketahui ini. Ya, diketahui di sana P-nya sama dengan 3. Oke, lalu Q-nya sama dengan negatif 2.
Yang ditanya P pangkat 3 ditambah Q pangkat 2. Kita tinggal ganti nilai P dengan 3. Ya, P pangkat 3 artinya 3 pangkat 3. Oke, ditambah Q pangkat 2. Q-nya negatif 2. Negatif 2 pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal pangkatkan nih masing-masingnya. 3 pangkat 3 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 3 pangkat 3 itu artinya 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Ya. Dan negatif 2 dipangkatkan 2 itu artinya negatif 2 dikali negatif 2. Jadi dikali 2 kali. Oke. Nah, ini berapa nih? 3 pangkat 3. 3 dikali 3, 9 dikali 3, 27. Nah, 27 ditambah negatif 2 pangkat 2. Berarti negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif sudah pasti positif ya. Lalu 2 kali 2, 4. Berarti ini positif 4. Tinggal kita jumlahkan. 27 ditambah 4 sama dengan 31. Jadi ini jawabannya P pangkat 3 ditambah Q kuadrat sama dengan 31. Nilai X yang memenuhi 36 dibagi X dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1. Oke, ini kita jawab di sini. Oke, 36 dibagi X, ya ini di dalam tanda kurung, dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1. Yang ditanya adalah berapa nilai X yang memenuhi persamaan ini. Ya, langkah pertama kita nih, perhatikan nih di sini ada negatif 4, ada bagi negatif 4. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri. Ke ruas kanan maksudnya ya. Kita pindahkan ke ruas kanan sehingga yang tersisa di ruas kiri adalah 36 dibagi X. Oke, sama dengan negatif 1. Nah, ini kan pembagian ya, kita pindah ruaskan. Jika pembagian dipindahkan, maka dia akan menjadi lawannya, lawan dari pembagian. Lawan dari bagi itu adalah kali. Oke, jadi kalau pembagian kita pindah ruaskan, berarti dia berubah menjadi kali. Nah, ini dikali negatif 4. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita peroleh 36 dibagi X sama dengan negatif 1 dikali negatif 4. Ini hasilnya positif 4. Oke ya. Selanjutnya, nilai X ini bisa kita peroleh dengan cara kita analisa, kita pikirkan sebuah bilangan yang apabila 36 dibagi dengan bilangan tersebut hasilnya sama dengan 4. Jadi 36 itu dibagi berapa dia yang hasilnya 4, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa 36 dibagi 9 itu 4 kan ya? Ya, oke. Jadi kita peroleh nih dari sini X itu sama dengan 9. Nah, karena 36 dibagi 9 itu sama dengan 4. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 9. Gitu aja. Soal yang kelima, nilai P yang memenuhi. Oke, di sini ada persamaan lagi. Kita diminta menentukan nilai P. P ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Nah, berapa nih nilai P dari persamaan ini? Nah, ini kita tinggal pindah ruaskan nih. Yang negatif 5 ini, ya, yang tambah negatif 5 ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga yang tersisa di ruas kiri adalah P. Lalu negatif 2 ini tetap. Negatif 5 jika pindah ruas menjadi positif 5. Ya, sehingga P sama dengan negatif 2 ditambah 5
3 ya. Sehingga P sama dengan 3. Bentuk sederhana dari, nah ini perpangkatan ya, bilangan bulat. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus ingat nih sifat dari perpangkatan bilangan bulat. Ya, sifat perpangkatan bilangan bulat. Sifatnya yang berhubungan dengan soal ini adalah, nah, sifat yang ini. Jika ada sebuah bilangan bulat A dipangkatkan dengan M, lalu dipangkatkan lagi dengan N, maka ini sama dengan A dipangkatkan M dikali N. Nah, gitu ya. Jadi, jika ada bentuk seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. Oke. Nah, sehingga ini kita peroleh nih 2 pangkat 3, nah dikali 4 gitu ya. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 kali 4, 12. Udah, ini udah bentuk sederhana. Soal selanjutnya, bentuk sederhana. Oke, ini masih perpangkatan bilangan bulat. 3 dikali 5 dipangkatkan 3 per 3 dipangkatkan 2 dikali 5. Nah, bentuk sederhananya nih. Nah, ini kita harus ingat lagi sifat perpangkatan bilangan bulat nih. Sifat perpangkatan. Nah, ini misalnya kita punya sebuah bilangan A dikali dengan B ya, lalu dipangkatkan dengan M, maka ini akan sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Oke ya, ini sifat yang berhubungan dengan soal ini nanti. Nah, dari sini bisa kita ubah nih bentuk pembilang dari pecahan ini. 3 dikali 5 dipangkatkan 3 bisa kita ubah menjadi, kita ikuti sifat yang ini sehingga diperoleh nih 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Nah, seperti ini ya, per yang di bawahnya ini tetap nih 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, setelah itu kita ingat lagi sifat yang berikutnya dari perpangkatan. Misalnya kita punya bilangan bulat A berpangkat M, lalu dibagi dengan A berpangkat N. Nah, ini bisa kita ubah menjadi A pangkat M dikurang N. Oke, jadi pangkatnya kita kurangkan dengan syarat bilang pokoknya sama ya. Kalau di sini sama-sama A, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada 2 buah bilang pokok yang sama pembilang dan penyebutnya. Pertama ada 3 ya, di pembilang ada angka 3, di bawah di penyebut juga ada angka 3. Lalu di sini juga ada angka 5, di penyebutnya juga ada angka 5. Nah, jadi kita bisa gunakan sifat yang ini. Oke, sehingga kita peroleh nih 3 pangkat 3-nya ini, pangkat 3 yang di atas, nah dikurang dengan yang di bawah pangkatnya, pangkat 2 ya, dikali dengan 5 pangkat 3 yang di atas, yang di bawah pangkat, ini 1 ya, karena nggak ditulis berarti pangkat 1, berarti 3 dikurang 1. Nah, tinggal kita kurangkan 3 pangkat 3 dikurang 2 itu 1, jadi nggak usah kita tulis. 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 3 kurang 1 itu 2. Nah, inilah bentuk sederhana dari pecahan ini ya, 3 dikali 5 pangkat 2. Bentuk desimal. Oke, jika bentuk desimal itu berarti kita ubah ke dalam bentuk berkoma. Kita tinggal bagi
per 125 ini sama dengan bentuk desimalnya berapa? Kita bagi ya. Nah, 65 dibagi 125. Nah, oke. 65 dibagi 125 itu kan nggak bisa ya. Jadi kita kasih 0 di sini. Karena kita kasih 0 di sini berarti di jawabannya, di kolom jawabannya juga kita bikin 0 dan koma gitu ya. Sehingga 650 kita bagi dengan 125 nih. 5 ya. Oke, kita coba 5. 5 dikali 125 itu adalah 625. Nah, kita kurangkan. Ini berapa nih hasil kurangnya? 5, 25. Oke, 25. Nah, setelah itu, nih 25 kita bagi lagi dengan 125. Ternyata dia nggak bisa, ya. 25 nggak bisa dibagi 125, jadi ini kita tambahkan 0 tanpa kita ganggu yang ini. Oke, lalu kita lanjutkan 250 kita bagi dengan 125, berarti dapatnya 2. Ya, ini 2 dikali 125 ya 250, ini habis. Oke, jadi bentuk desimal nih dari 65 per 125 adalah 0,2. Oke, salah. 0,52 maksudnya ya. 0,52. Nah, seperti ini. Oke. Jika A sama dengan 1/8. Oke, ini langsung kita bikin jawabnya di sini. Jika A sama dengan 1/8. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ya, 8 ini dikalikan ke 1, ini dikali, lalu ditambahkan ke 1 yang di atas. Ya, berarti 8 dikali 1, 8 ditambah 1 berarti 9/8. Lalu B 21/4. 21/4 sama 2 kita kalikan ke 4. Nah, dikali lalu ditambahkan ke 1. 2 kali 4 8 ditambah 1 berarti 9/4. Lalu C-nya negatif 25/6. Nah, ini sama 6 dikali negatif 2 lalu ditambahkan ke 5, ini dikali ya. 6 dikali negatif 2 berarti negatif 12 ditambah 5. Berapa tuh? Negatif 12 tambah 5 berarti negatif 7/6 ya. Udah menjadi pecahan biasa seperti ini, baru kita cari nih yang ditanya A dikali B ditambah C. A, B ditambah C sama dengan, kita tinggal ganti nilai A. Nilai A-nya adalah 9/8 dikali B-nya 9/4. 9/4 ditambah C. C-nya negatif 7/6. Nah, kita kalikan dulu ya. Kita kali dulu. Ini 9. Ini karena nggak bisa dibagi, jadi kita kalikan atas kali atas. 9 kali 9 berarti 81 per 8 kali 4, 32. Nah, ditambah. Ini ada negatif. Oke, ini langsung aja ya kita ubah. Ini ada positif ketemu dengan negatif, berarti ini negatif. Oke. Lalu ini bisa kita ubah menjadi negatif 7/6. Sekarang tinggal pengurangan. Pengurangan ini berarti penyebutnya harus kita samakan. Ya, ini kita jadikan berapa nih penyebutnya? Nah, kita jadikan penyebutnya 96. Kita coba nih 96. Oke, bisa ya. 96 ini kalau dibagi dengan 32, jadi 96. 96 jika dibagi dengan 32 itu hasilnya 3. Oke, nah 96 kalau dibagi dengan 6, ini 6 ya. Nah, 96 kalau dibagi 6 hasilnya 16. Berarti bisa ya, penyebutnya kita jadikan 96. Nah, 96 dibagi 32 itu 3. 3 dikali 81
berarti 2, 4, 3 dikurang. Ini 96 dibagi 6, itu hasilnya 16. 16 kali 7 berapa tuh? 112 ya. Nah, kita tinggal kurangkan. 243 dikurang 112 itu adalah 131. Dibagi dengan 96. Jadi ini berapa nih? Bisa nggak kita sederhanakan? Kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Berarti ini 1. Nah, 131 itu dikurang 96, 35 ya. 35 ini per 96. Oke, masih bisa sederhanakan? Enggak ya, berarti udah sampai sini aja. Jadi, hasil dari AB ditambah C sama dengan 135 per 36. 96. Ini soal yang terakhir, urutan dari kecil ke besar dari pecahan berikut adalah, oke, ini ada di sini 2/3, lalu 5/6, 1/2, 3/4. Kita urutkan dari yang kecil ke besar. Nah, cara mengurutkannya nih, biar gampang kita samakan penyebutnya semuanya. Jadi kita cari nih KPK dari masing-masing bilangan penyebutnya ini. Nih kira-kira bisa kita jadikan berapa nih? Jadikan 12 bisa ya? Oke, kita jadikan 12. Berarti 3 ini kita jadikan 12, yang ini juga 12. Kita jadikan 12 semuanya. Per 12. Nah, baru kita tentukan angka di atasnya atau pembilang. 12 ini dibagi 3 dapat 4 ya. 4 dikali 2 berarti 8. Ini 12 dibagi 6 dapat 2. 2 dikali 5 ini 10. 12 dikali 2 6 ya. Dibagi 2 sorry 6 dikali 1 berarti 6. Ini 12 dibagi 4 itu 3 dikali 3 berarti 9. Nah, kita tinggal urutkan nih berdasarkan angka pembilangnya. Kita mulai urutkan dari yang kecil. Urutannya dari yang kecil ya. Nah, ketika kita urutkan dulu dari angka 6, 6/12 itu adalah 1/2 ya. 1/2. Kita kembalikan ya ke bentuk semulanya. Lalu 8/12, 8 berarti 2/3. Nah, lalu selanjutnya 9/12 berarti 3/4. Nah, selanjutnya 5/6 berarti 10/12 ya. Berarti 5/6. 5/6. Nah, udah. Jadi urutan bilangan pecahan ini dari yang kecil ke besar seperti ini. Oke, sampai di sini dulu nih pembahasan kita mengenai soal penerapan bilangan bulat dan pecahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.